Kualitas suatu bangsa bergantung pada pendidikan yang dijalani oleh anak-anak di sekolah. Saat ini peningkatan pertumbuhan dan perkembangan PAUD terjadi di berbagai daerah. Namun, faktanya peningkatan tersebut tidak sejalan dengan kualitas mutu layanan PAUD yang seharusnya meningkat juga. Bentuk konkret dari permasalahan manajemen PAUD di TK Aulia Surakarta berupa sistem manajemen PAUD yang masih belum terstruktur sehingga menyebabkan timbulnya masalah lain. Salah satunya adalah pembentukan kurikulum yang kurang terarah. Dengan begitu, tim pengabdian dari PG PAUD Universitas 11 Maret tertarik melaksanakan kegiatan pengabdian di TK Aulia Surakarta. Pengabdian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan dan penataan manajemen PAUD khususnya di TK Aulia Surakarta. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada sehingga dapat dibahas bersama-sama dengan para ahli dan menjadi manajemen PAUD terarah dan berkembang lebih optimal di lembaga PAUD. Pelaksanaan pengabdian tersebut dimulai dengan sosialisasi, yaitu pemaparan ahli kepada peserta mengenai manajemen PAUD, dilanjutkan dengan diskusi dilakukan antar peserta dan peserta dengan ahli. Selain itu, dilaksanakan sesi tanya jawab antara peserta dengan ahli untuk memberikan penjelasan yang lebih pada peserta yang mengalami ketidakpahaman. Setelah kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dengan implementasi yang didampingi oleh tim pengabdian yang beranggotakan 6 dosen PG PAUD UNS dengan dibantu oleh 3 mahasiswa. Kurikulum merupakan jantung pendidikan yang menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran berupa rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurang terarahnya manajemen kurikulum di TK Aulia Surakarta menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan anak. Setelah mendapat sosialisasi dan implementasi manajemen kurikulum bersama tim pengabdian UNS, manajemen kurikulum di TK Aulia Surakarta menjadi lebih terarah. Perencanaan kurikulum di TK Aulia Surakarta dilakukan bersama-sama oleh semua guru dan kepala sekolah. Dalam perencanaan, mereka juga melibatkan orang tua sebagai pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Dalam penyusunan kurikulum, guru juga mengikuti sosialisasi yang diadakan per gugus. Kurikulum yang digunakan ketika pandemi ini adalah kurikulum esensial yang dianjurkan oleh dinas. Jadi, dalam penyusunan kurikulum, TK Aulia menyesuaikan dengan kurikulum nasional, visi misi sekolah, dan yayasan. Hasil dari penyusunan kurikulum tersebut berupa struktur kurikulum, program tahunan, program semester, serta rencana pembelajaran harian maupun mingguan. Pelaksanaan kurikulum tersebut dilakukan oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pembagian tugasnya. Pengawasan pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh kepala sekolah. Penilik dan pengawas dari dinas juga melakukan pengawasan dengan cara kepala sekolah memberikan laporan berupa jurnal penilaian anak. Jurnal tersebut juga berguna untuk memberikan informasi kepada orang tua mengenai capaian perkembangan anak. Evaluasi kurikulum di TK Aulia Surakarta dilakukan setiap semester. Jika pelaksanaannya belum sesuai dengan target kurikulum, maka akan diperbaiki di semester berikutnya. TK Aulia Surakarta memiliki luas 503 meter persegi. Status kepemilikan sekolah TK Aulia Surakarta yaitu milik sendiri. TK Aulia Surakarta memiliki 3 ruang kelas, aula, kantor,
perpustakaan, UKS, kamar mandi, tempat bermain outdoor, dan tempat bermain indoor. Tempat bermain outdoor di TK Aulia Surakarta berupa ayunan, panjatan, alat peluncur, bak pasir, bak air, goyangan, jembatan, binatang enjotan, papan titian, dan jembatan terowongan. Tempat bermain tersebut dalam kondisi baik dan aman untuk anak. Selain itu, media yang digunakan untuk pembelajaran juga lengkap, berupa kursi, meja, papan tulis, pensil warna, krayon, balok, dan lain-lain. Perawatan sarana dan prasarana ada yang dilakukan setiap hari dan ada yang dilakukan secara berkala dengan pengecekan kondisi sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana di TK Aulia Surakarta dilakukan berkala dengan melihat situasi yang ada, seperti ketika terdapat meja yang rusak, maka pengadaan meja dilakukan menggunakan dana BOP. Namun, ketika pengadaan sarana dan prasarana dalam jumlah yang besar, seperti mengecat sekolah, itu menggunakan dana dari yayasan. Selain itu, pengadaan media juga dengan mempertimbangkan program yang telah direncanakan, seperti kebutuhan media untuk pelaksanaan pembelajaran setiap kelasnya. Pendistribusian sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap kelas ataupun sekolah. Misalnya, di kelompok A membutuhkan media seperti krayon, kertas, ataupun terdapat meja yang rusak, maka sekolah memakai dana dari BOP maupun yayasan untuk membeli kebutuhan tersebut, kemudian diberikan kepada kelompok A yang sedang membutuhkan. Jadi, TK Aulia Surakarta mencatat setiap media ataupun barang yang sudah rusak ataupun bertambah setiap kelas atau ruang baik aula, kamar mandi, UKS, dan sebagainya. Pencatatan tersebut dilakukan setiap bulan untuk kemudian ketika tutup tahun, media atau barang tersebut dijumlahkan, sehingga untuk tahun selanjutnya dapat memasukkan anggaran untuk pengadaan barang. Manajemen sarana dan prasarana di TK Aulia Surakarta sudah terarah dari pengadaan barang, pendistribusian media atau barang, perawatan sarana dan prasarana, serta pencatatan sarana dan prasarana yang tersusun rapi. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan menjadi sentral bagi input manajemen penyelenggaraan lembaga PAUD. Pendidik dan tenaga kependidikan di TK Aulia Surakarta terdapat 7 orang. Pendidik berjumlah 5 orang, tenaga kependidikan berupa staf TU 1 orang, dan penjaga sekolah 1 orang. Setiap kelas memiliki 1 guru wali kelas dan 1 guru pendamping. Kelas di TK Aulia Surakarta meliputi kelompok A, kelompok B. Selain guru kelas, TK Aulia Surakarta juga memiliki guru dari luar sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler sebanyak 3 guru, yaitu guru ekstrakurikuler bahasa Inggris, guru ekstrakurikuler melukis, dan guru ekstrakurikuler menari. Kualifikasi guru di TK Aulia Surakarta sudah sarjana semua, namun hanya 3 guru yang memiliki sarjana yang linear dengan PAUD, yaitu sarjana pendidikan PAUD. Untuk tenaga kependidikan sudah sesuai dengan Permendikbud, yaitu minimal sekolah menengah atas atau SMA. Kompetensi guru meliputi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Kompetensi pedagogi guru dikembangkan melalui seminar, workshop, dan lain sebagainya yang diikuti secara offline maupun online di saat pandemi seperti ini. Hal tersebut sangatlah didukung oleh kepala sekolah dan yayasan untuk meningkatkan mutu sekolah dan pembelajaran. Pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan sesuai tugasnya masing-masing. Guru mengajar di kelas serta melakukan penilaian terhadap peserta didik. Staf TU membantu kepala sekolah mengurus administrasi sekolah, dan penjaga sekolah yaitu menjaga sekolah baik dari keamanan serta kebersihan sekolah.
Sekolah dan yayasan sangat mendukung guru untuk meningkatkan kompetensinya, seperti halnya kepala sekolah yang telah menempuh PPG dan terdapat guru yang sedang mengusahakan untuk dapat PPG. Selain itu, guru juga sering mencari referensi di internet, baik sosial media ataupun sharing dengan guru lain untuk menambah referensi dalam mengajar di kelas, sehingga pembelajaran di kelas lebih berkembang dan memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Setiap harinya, setelah pembelajaran, kepala sekolah dan guru juga berkumpul untuk sharing-sharing terkait hambatan ataupun hal yang dialami oleh setiap guru untuk mencari solusinya ataupun menambah pengetahuan bagi guru lain. Hal tersebut juga menjadi salah satu pengawasan kepala sekolah apakah pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum atau belum. Jumlah peserta didik di TK Aulia Surakarta yaitu 50 siswa. Sedangkan guru di TK tersebut adalah 5 guru, sehingga rasio guru dan siswa adalah 1:10. Hal tersebut telah sesuai dengan Permendikbud. Untuk kelas A, rentang usianya yaitu 4-5 tahun, sedangkan kelas B adalah 5-6 tahun. Model pembelajaran yang digunakan selama pandemi yaitu dengan melakukan home visit secara kelompok sesuai dengan domisili peserta didik. Demi keamanan dan kenyamanan pembelajaran, home visit dilaksanakan di tempat yang aman dari COVID-19 dan bukan zona merah. Selain itu, selama home visit juga menerapkan protokol kesehatan. Di saat pandemi seperti ini, sangat susah untuk anak beradaptasi, karena banyak juga peserta didik yang masih malu ketika bertemu dengan guru ataupun teman. Namun, guru tetap memberikan stimulasi semaksimal mungkin untuk mengembangkan perkembangan anak dengan cara mengirimkan video atau rekaman suara melalui grup WhatsApp wali murid. Untuk peserta didik yang tidak melakukan home visit, maka mengumpulkan tugas melalui WA, video call, ataupun voice note. Pelaksanaan pembelajaran baik sebelum dan saat pandemi ini, guru membuat rencana pembelajaran mingguan dan harian yang disesuaikan dengan capaian perkembangan anak. Dengan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut, membuat pembelajaran lebih terarah. Selain itu, setiap harinya guru juga memberikan penilaian kepada peserta didik dan dimasukkan ke dalam buku penilaian seperti penilaian checklist, penilaian hasil karya, dan penilaian anekdot. Di TK Aulia Surakarta juga menggunakan jurnal pemantauan kegiatan anak yang di dalamnya rincian kegiatan anak selama pembelajaran dan terdapat penilaian dari guru, sehingga dapat menjadi penyalur guru kepada orang tua terkait perkembangan Ananda. Manajemen peserta didik di TK Aulia Surakarta sudah dikelola dengan sangat baik untuk membentuk input dan output peserta didik yang optimal. Dengan begitu, peserta didik yang sudah lulus dapat masuk ke jenjang pendidikan yang diinginkan oleh orang tua dan peserta didik itu sendiri. Sumber pembiayaan di TK Aulia Surakarta berasal dari dana SPP, dana BOP, dan dari donatur. Dana sumbangan pembinaan pendidikan yaitu SPP yang diberikan oleh orang tua setiap bulannya dialokasikan untuk tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, belajar mengajar, snack peserta didik, dan lain sebagainya. Sedangkan dana dari pemerintah yaitu bantuan operasional pendidikan atau BOP yang digunakan untuk operasional sekolah dan anak. Kemudian dana dari donatur masuk ke yayasan dan dikelola oleh yayasan. Dana dari donatur tersebut digunakan untuk pengembangan gedung atau sekolah TK Aulia Surakarta. Penggunaan serta pengadaan dana di TK Aulia Surakarta sangat baik dan terarah sesuai dengan perencanaan dan untuk kebutuhan yang mendesak. Dana yang masuk dan dana yang keluar dicatat secara rapi oleh TK Aulia Surakarta. Pengelolaan dana tersebut juga dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan. Contohnya, dana BOP maka di pertengahan dan di akhir semester
akan ada laporan pertanggungjawaban keuangan kepada dinas dengan melampirkan nota yang digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan oleh bendahara sekolah. Manajemen kemitraan lembaga PAUD yaitu pengelolaan dalam menjalin kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan organisasi ataupun institusi lainnya dalam mendukung penyelenggaraan lembaga PAUD yang optimal. TK Aulia Surakarta menjalin kerjasama dengan orang tua, yaitu dengan membentuk komite yang beranggotakan orang tua peserta didik. Pertemuan antara guru dan komite dilakukan setiap bulan. Selain itu, jika akan ada pertemuan dengan wali murid, maka guru terlebih dulu menyampaikan kepada komite, kemudian baru menyampaikan kepada wali murid lainnya. Kerjasama dalam bidang kesehatan, TK Aulia bekerjasama dengan Puskesmas Pajang. Untuk pengadaan kaos, sekolah memiliki MOU dengan pabrik konveksi, dan untuk psikologi, TK Aulia Surakarta bekerjasama dengan psikologi dari UNS. Lalu, untuk dokumentasi atau foto bekerjasama dengan Pak Rismet. Terkait MOU dengan donatur dikelola oleh yayasan. Selain itu, sekolah juga bekerjasama dengan organisasi di masyarakat seperti organisasi pecinta binatang reptil yang dapat diundang ke sekolah untuk mengenalkan binatang reptil kepada peserta didik. MOU tersebut telah dikelola dengan baik oleh TK Aulia Surakarta sehingga pelaksanaan lembaga PAUD lebih optimal dan berkembang. Pelaksanaan pengabdian pada guru TK Aulia Surakarta telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga guru TK Aulia Surakarta dapat menghadapi permasalahan mengenai manajemen PAUD yang selama ini dijalankan. Hasil dari pengabdian ini, guru TK Aulia Surakarta lebih memahami pengelolaan dan penataan manajemen PAUD sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan lebih optimal secara efektif dan efisien. Kami dari tim pengabdian PG PAUD UNS sangat berterima kasih kepada TK Aulia Surakarta yang bersedia sebagai mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Semoga ilmu dan pengalaman yang didapat oleh guru TK Aulia Surakarta maupun tim pengabdian dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM UNS atas dukungan pembiayaan pengabdian ini melalui skema Hibah Riset Group Manajemen PAUD tahun 2021 dan kepada keluarga besar program studi PG PAUD UNS Surakarta atas dukungan moral maupun material kepada segenap tim pengabdian.